Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tanya Pak kapan pulang itu, Mbak ya. Nanti Mbak. Assalamualaikum sudah tadi kan? Gimana sih? Tentang induksi deduksi sudah paham kalian semua Mbak? Atau ada yang nggak paham? Atau ada yang kemarin ngantuk? Yang kemarin ngantuk. Tentang deduksi induksi itu intinya sebetulnya setiap hari kita memakai itu sih. Cuman ketika itu diteorikan kita menjadi bingung. Apalagi kalian terjebak di istilah umum dan khusus. Itu menjebak sekali istilah itu. Setiap hari aslinya kita sudah memakai deduksi induksi itu sudah kita pakai. Misal ketika temenmu beli HP baru, HP iPhone misalnya, itu HP-nya iPhone second Mbak, itu HP-nya harganya berapa? 5 juta bisa. Terus kamu ngecek di Shopee, oh ternyata 5 juta sekian. Kamu ngecek di Tokopedia 5 juta sekian gitu. Itu juga induksi itu. Survei kan. Kamu nanya, itu juga observasi kan. Itu kamu nanya, kemudian kamu survei di Tokopedia, kamu survei di Shopee, kamu survei di apa lagi? Yang online itu iyalah Lazada, itu namanya induksi. Dan informasi bahwa HP iPhone yang tipe itu harganya 5 juta kan begitu kamu sudah dapat itu disimpan di memori, di pikiran, di otak. Ketika kamu pulang ditanya saudaramu pengen beli HP yang iPhone second itu. Kan kamu langsung bisa jawab, "Oh, itu harganya 5 juta." Nah, itu deduksi. Jadi, informasi yang didapat melalui survei, melalui browsing, melalui bertanya itu induksi. Informasinya kamu simpan di otak. Ketika sudah tersimpan di otak, itu menjadi ketika sudah tersimpan di otak dan kamu sampaikan ke orang lain itu sudah deduksi. Sederhananya seperti itu sih. Sederhana sekali sebetulnya. Cuman ketika diteorikan menjadi muter-muter. Hari ini kita melanjutkan tentang ini Pak. Sesat pikir, kesesatan berpikir atau sesat pikir. Sesat pikir. Grupnya apa namanya ya? Oh ini. Galeri. Kemarin saya nemu ini nih. Itu dia yang di grup, saya di-share di grup. Ini 15 jenis atau 15 ya macam tentang logical apa bahasa Inggrisnya gimana ya? Fallacies, sesat pikir. Sesat pikir ini sesat pikir menurut logika, ilmu logika. Nanti kita browsing bareng-bareng ya. Ya sekaligus biar nggak ngantuk lah. Yang pertama apa tadi Mbak? Kesesatan berpikir. Iya itu bahasa kayaknya bahasa Yunan ya Bu ya. Apa ad hominem. Coba kamu browsing Mbak.
Yang dimaksud ad hominem itu apa? 15 ya. Lebih berarti ya, ini cuman 12. Ya nanti balik lagi lah. Nanti yang depan berarti kebagian 2 kali browsing. Yang menyerang karakter atau atribut seseorang yang membuat argumen, bukan argumen itu sendiri. Tahu nggak prakteknya gimana, tahu nggak? Prakteknya gimana? Contohnya ada nggak di situ? Ya Pak. Kalau di Copilot ini ad hominem itu kayak serangan pribadi saat debat. Alih-alih menyerang argumen orang lain, mereka malah menyerang karakter atau sifat pribadi orang tersebut. Jadi ketika kalian diskusi atau debat atau adu argumentasi, lagi cerita asik-asik, tiba-tiba kamu tidak bisa jawab, argumentasinya buntu. Terus kamu akhirnya menyerang orang. Atau misalnya, oh kalian yang baru, paling yang pengalaman punya anak baru ibu ya, yang lain belum ya. Kalian belum pernah kan ngalamin lagi pusing-pusing, lagi lapar-laparnya, lagi pusing-pusingnya, tiba-tiba anaknya nanya sesuatu yang jadi iya berisik, cilik gitu kan. Ya itu namanya ad hominem juga. Jadi idealnya kan ketika ditanya orang, jawabnya kan menggunakan argumentasi. Atau ketika berdebat, ditanyakan sesuatu kan jawabnya pakai argumentasi. Ketika tanya, jawabnya pakai argumentasi sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tanyanya ilmu ya jawabnya argumentasi ilmu. Tanyanya tentang harga iPhone juga ya jawabnya pakai argumentasi yang tepat. Idealnya itu, tapi kemudian kamu menyerang, kamu anak kecil tahu apa, gitu kan misalnya itu juga ad hominem, itu namanya sesat pikir juga, sesat pikir. Ad hominem. Jadi kesesatan berpikir ini, yo kalau kalian lagi berada di forum resmi, forum di kelas, forum resmi yang ditonton banyak orang, ya hindarilah yang namanya sesat pikir ini, menyerang pribadi. Tapi berusahalah berargumentasi dengan baik. Tapi ketika kondisi-kondisi tertentu di rumah gitu kepepet gitu. lagi apa tadi itu ya, lagi lapar-laparnya, lagi panas-panasnya, tiba-tiba ditanya anak. Ya tapi ya jangan terlalu kasar ya. Yang menghardik itu kan juga ad hominem, tapi itu sudah lewat, itu sudah kasar ya. Termasuk itu, kamu anak kecil tahu apa? Itu juga ad hominem. Itu juga sesat pikir. Selanjutnya apa lagi, Mbak? Strawman. Apa coba? Strawman. Maksud nggak?
Maksud nggak? Memang idealnya contohnya pakai itu ya, ini ya, pakai misalnya kita lihat di YouTube gitu ada wawancara, kemudian kita potong ini loh. Idealnya sih seperti itu sih. Stroman ini ya misalnya ini biasanya kan sesat pikir ini kan dilakukan ketika orang-orang itu merasa terdesak kan. Dia merasa tidak bisa menjawab, ditanya tidak bisa menjawab. Dia akhirnya kan mengeluarkan jurus-jurus itu tadi, jurus-jurus andalan yang kemudian disebut sesat pikir itu. Tadi ad hominem tadi yang menyerang pribadi. Kalau yang Stroman ini contohnya apa ya? Jadi kalau di sini dicontohkan seseorang mengkritik kebijakan, kemudian lawan debatnya bisa saja mengatakan, kamu ingin menghancurkan seluruh sistem kan? Jadi sebetulnya yang ditanyakan lawan debatnya itu hanya mengkritisi kebijakan. Tapi berhubung saya sebagai pejabat itu bingung menjawabnya apa gitu kan. Akhirnya saya memelintir argumentasi dia. Kamu maunya apa gitu kan? Kayak gitu. Lah iya kan. Kamu mau menghancurkan negara gitu kan. Kamu merobohkan sistem. Jadi argumentasi dia dipelintir gitu. Dilebih-lebihkan itu Stroman itu ya. Yang selanjutnya apa lagi, Mbak? Yang lain lah gantian dong. Coba. Ignorance. Gantian. Oh iya, iya. Iya. Yang di grup udah. Argumen dari ketidaktahuan dapat pula disebut dengan penyebab. Penggunaan ketidaktahuan adalah kesalahan logika informal. Maksudnya tahu nggak? Ignorance appeal. Oh gitu loh. Kamu prosesnya lewat apa sih, Mbak? Google ya. Coba lewat chat GPT atau apa, Mbak AI, Mbak? Saya pakainya Copilot ini. Ignorance appeal itu jenis argumen di mana seseorang mengklaim bahwa karena sesuatu belum terbukti salah atau benar, maka hal itu pasti benar atau salah. Misalnya, kamu belum bisa membuktikan alien nggak ada, jadi alien pasti ada. Ini seperti membalikkan beban pembuktian ke lawan debat. Ini juga kayak kalau yang komputernya lebih mudah dipahami loh. Coba kamu biasanya AI-nya pakai apa, Mbak? Chat GPT atau Gemini? Memori penuh ya. Ya coba. Coba AI-nya pakai apa coba? Ya sekarang zamannya AI ya pakai AI lah kita belajar biar agak keren sih sedikit gitu. Meskipun HP-nya tetap Android tapi kan sudah pakai AI ya. Kalau memorinya penuh itu cache sampah-sampahnya harus dihapus itu. Sampah HP, Mbak. Dan kadang ketika kita ngupdate aplikasi itu juga menambah beban loh, memori jadi berkurang loh. Mau ngebek-ngebekin memori bahasa Jawanya itu. Jadi aplikasi yang tidak perlu itu nggak perlu diupdate. Kalau menurut saya sih biar memorinya nggak jadi sempit. Otomatis ya. Ya itu kan ada di pengaturan apa? Iya kan, nah itu kan ada. Ini otomatis atau ini enggak gitu kan? Kan ada itu di pengaturan update.
Ya suruh dia ngomong pakai suruh dia jelaskan pakai bahasa Indonesia. Dari chat GPT. Iya gimana? Terus, gimana? Argumen hakim adalah kesesaatan berpikir di mana seseorang mengklaim bahwa suatu pernyataan benar atau salah hanya karena belum terbukti sebaliknya. Dalam kesesatan ini, ketiadaan bukti dianggap sebagai bukti kebenaran atau kebalikannya. Iya. Jadi kalau ini ignorant appeal ini lebih teoritis ya, lebih ke yang kayak kemarin deduksi-induksi itu. Kalau yang awal tadi ad hominem ini kan lebih mudah dipahami, lebih praktis ya, apa namanya? Lebih penginyongan gitulah. Kita semua sering melakukan gitu. Kayak menyerang pribadi orang, terus melebih-lebihkan argumentasi orang gitu kan. Kita selama ini kan sering, apalagi cewek-cewek gitu kan ketika gibah gitu kan. Ketika menyalahkan cowok. Iya, ketika menyalahkan cowok gitu. Ketika menyalahkan cowok itu kan kayak gitu kan. Kesalahan sedikit dilebih-lebihkan gitu kan. Itu namanya sesat pikir itu, Pak. Kalau yang ignorant appeal ini untuk hal-hal yang tidak bisa atau belum terbukti benar atau salahnya. Terus kemudian karena kamu atau kita belum bisa membuktikan benar atau salahnya, kemudian kamu langsung menyimpulkan, oh ini benar, oh itu salah gitu. Ya kalau di sini contohnya alien ya. Kalau yang di ini loh di Copilot ini contohnya alien. Ada dua orang sedang memperdebatkan tentang alien. Yang satu bilang yang satu nanya alien itu ada apa enggak sih? Yang satu jawab alien itu ada gitu. Lah ya itu kan. Padahal kan dia sebetulnya tahu, dia sebetulnya juga bingung gitu kan. Tapi sok tahu gitu. Ada gitu kan. Itu juga sesat pikir. Sok tahu itu loh. Ada di kuncinya di sok taunya itu. Itu juga kesesatan berpikir. Selanjutnya Pak, ini masih banyak santai Pak. Di luar yang 15 itu juga masih ada. Gantian. Yang selanjutnya apa kan Mbak? Nomor 4 berarti ya? False dilemma. Secara acara spesifik sebagai salah satu kesalahan terbasis korelatif di mana pertanyaan secara salah mengambil kesimpulan atau mengambil situasi secara salah, padahal terdapat kemungkinan salah satu konklusi yang dapat menjadi fallacy secara logis. Oke. Itu tadi lewat Google ya? Oke, kalau yang lewat Copilot apa ini? Argumen yang hanya menyajikan dua pilihan ekstrim seolah-olah tidak ada opsi lain yang mungkin. Ini menciptakan satu hitam atau putih yang nggak mencerminkan kenyataan yang lebih kompleks. Misalnya kamu memilih antara mendukung kebijakan ini atau tidak. Ini misalnya kamu harus memilih antara mendukung kebijakan ini atau kamu tidak perlu dengan masyarakat. Padahal ada banyak opsi lain antara keduanya. Ya ini dilema mengambil keputusan atau gini, sebetulnya ini menjebak sih. Ada dua orang sedang diskusi. Kalau di sini dicontohkan diskusi kayak debat pilpres itulah, kan membicarakan tentang negara, masyarakat.
terus si penanya mengatakan kamu mendukung kebijakan ini atau tidak peduli gitu ya. Kamu mendukung kebijakan ini atau kalau enggak kamu tidak peduli, berarti kamu tidak peduli dengan rakyat. Ini kan dia sedang menyudutkan lawan bicaranya untuk memilih dua hal. Padahal sebetulnya banyak opsi lain, banyak pilihan lain, banyak. Jadi dia menjebak lawan bicaranya untuk memilih dua hal. Kalau ini agak ribet contohannya ini. Udah lewatilah, ini agak ribet mencontohkannya agak ribet ini. Saya mencari yang sederhana apa ya agak ribet banget sih. Tentang anak kecil, pilihan anak kecil. Yang gimana? Pilihan kalau apa sih? Kamu nggak mau belajar, berarti. Oh ya. Ini dilema false itu kan salah, dilema itu dilema ya. Dilema itu masalah kan. Problem atau coba dilema adalah situasi di mana harus memilih antara dua. Dilema adalah situasi di mana seseorang harus memilih antara dua atau lebih pilihan yang sama-sama sulit dan tidak menyenangkan. Jadi sedang dihadapkan dua jalan yang berbeda dan setiap jalan memiliki resiko yang berbeda sama beratnya. Ya kalau anak kecil ya contohnya kamu mau ngaji atau kalau nggak ngaji kamu nggak dikasih jajan gitu ya. Itu bisa nggak? Kalau kamu mau ngaji dikasih jajan, tapi kalau kamu nggak ngaji nggak kasih jajan. Gitu. Iya. Itu kayak gitu kan? Gitu. Atau itu sebetulnya sih hanya menjebak lawan bicaranya. Sebetulnya dia menjebak lawan bicara gimana sih supaya mengikuti apa yang kita mau gitu. Ininya itu sih di situ. Menjebak lawan bicara untuk mengikuti apa yang kita mau. Dan secara logika kan itu nggak fair. Gitu. Secara logika loh. Karena yang fair itu kan setiap orang punya pilihan bebas. Setiap orang kan bebas memilih, setiap orang dalam argumentasi debat yang logis. Kalau logika kan semua orang itu setara. Jadi kalau diskusi pun harus setara, debat pun harus setara. Tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah atau lebih tinggi. Intinya di situ ya. Jadi kalau yang false dilemma ini kan menjebak orang supaya dia mengikuti apa yang kita inginkan. Anak kecil, kamu punya anak nggak mau, ini biasanya saya ini pengalaman pribadi sih. Anak nggak mau ngaji gitu kan, dia dikasih pilihan dua gitu. Kalau nggak mau ngaji nggak boleh main HP, tapi kalau mau main HP ngaji dulu, gitu kan. Kayak gitu. Ini kalau dalam konteks logika ini jadi kesesatan berpikir, tapi kan ini beda. Ini sudah prosesnya mendidik ya, ini beda nanti konteksnya. Tapi kalau secara logika itu kesesatan berpikir namanya. Sampai di sini bisa ditangkap ya? Sedikit lah ya. Ya gambarannya seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu yang nomor berapa berarti ya? Nomor 5 Ibu. Nomor 5 slippery slope ya. Kekeliruan dalam berargumen yang mengklaim bahwa suatu tindakan atau peristiwa awal akan memicu serangkaian peristiwa lain dan mengarah pada hasil yang tidak diinginkan. Ada contohnya nggak Ibu? Contohnya adalah misalnya
argumen karang licin. Karena akan menyebabkan lebih banyak pernikahan hancur. Sedangkan pada gilirannya akan menyebabkan kehancuran keluarga. Yang lainnya akan mengakibatkan kehancuran peradaban. Ya iya. Argumen di mana seseorang berpendapat bahwa suatu tindakan kecil akan memulai serangkaian kejadian yang tidak bisa dihentikan, berujung pada hasil yang ekstrim dan tidak diinginkan. Yaitu kalau yang itu dicontohkannya apa tadi, Mbak? Ibu? Yang di situ yang dicontohkan apa? Larang licin ya. Argumen larang licin istilahnya. Kalau di sini yang dicontohkan, jika kita mengizinkan siswa membawa ponsel ke sekolah, nanti mereka akan lebih sering main game daripada belajar. Dan akhirnya pendidikan akan hancur. Nah, ini argumentasi seperti ini salah secara logika sebetulnya. Karena itu membesar-besarkan masalah dan tidak mempertimbangkan faktor lain. Karena kan tidak semua anak yang membawa HP ke sekolah pasti main game. Karena game itu tidak semua orang suka. Saya nggak suka game. Saya juga tidak. Iya kan? Kayak gitu jadi. Ini lebih kayak ini kaitannya ya yang mana tadi yang apel apa tadi? Yang nomor 2 apa nomor 3 tadi kan? Strom. Bukannya ada apil-apilnya tadi nomor 3 ya? Melebih-lebihkan itu kan? Stromen ya. Yang melebih-lebihkan itu. Kalau stromen itu kalau stromen itu melebihkan satu langkah, kalau ini dikait-kaitkan berturut-turut. Jika siswa membawa HP, nanti dia hanya akan main game. Nanti dia jadi enggan belajar. Kalau dia enggan belajar, dan seterusnya itu dilebih-lebihkan. Itu juga secara logika itu sesat pikir. Karena kenyataannya kan di kehidupan sosial itu banyak faktor yang menjadikan ya tidak semuanya kesimpulannya sama. Tidak semua siswa yang suka game kemudian jadi bodoh. Dan tidak semua siswa yang tidak suka game jadi pinter, kan juga enggak juga. Ada 2 orang nggak bawa HP, yang satunya suka game, yang satunya tidak suka game. Kan yang tidak suka game dia nggak pinter. Dan yang suka game dia memang pinter gitu. Kan memang dari dasarnya dia pinter gitu. Meskipun dia main game pun tetap pinter. Yang bodoh memang dari asalnya dia bodoh, meskipun nggak main game pun dia tetap bodoh. Itu. Coba lanjutnya, Mbak. Circular argument adalah suatu jenis kesalahan dalam berpikir di mana kesimpulan justru menjadi dasar dari argumen itu sendiri. Sederhananya, argumen ini seperti berjalan di tempat kita tanpa mencapai kesimpulan yang benar-benar baru. Contohnya, Alkitab itu benar karena Alkitab mengatakan benar. Kalau di sini yang dicontohkan sirkular itu kan muter ya. Kalau yang di sini yang dicontohkan, kamu harus percaya padaku karena aku tidak pernah bohong. Cewek banget ini biasanya. Oh, sebaliknya ya. Buaya darat ya. Kamu harus percaya aku karena aku nggak pernah bohong itu. Jadi argumentasi untuk kayak gini. Kan idealnya kan kamu harus percaya pada saya karena saya itu begini tergantung kasusnya apa ya. Misalnya kamu punya motormu rusak.
Saya ahli mesin gitu. Saya ngomong, kamu harus percaya saya, karena motormu itu masalahnya ini, karena ini, harusnya memperbaikinya ini. Ini loh cara memperbaikinya. Kamu harus ke sana loh beli ordernya, spare partnya. Ya, harusnya kan seperti itu. Itu yang secara logis benar seperti itu. Logika. Tapi kalau yang sesat pikirnya kayak gini, kamu harus percaya padaku. Karena saya nggak pernah bohong. Selanjutnya apa, Mbak? Biasanya kesalahan berpikir seperti ini terjadi ketika seseorang mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa memiliki data yang memadai. Kalau ini induksi ya, induksi. Generalisasi. Kalau ini kaitannya induksi. Induksi. Cuman induksi yang surveinya tidak lengkap. Yang surveinya tidak cukup atau nantilah pelajaran. Jadi kan gini. Filsafat ilmu ada logika. Ini pelajaran dasar ya. Mata kuliah dasar. Nanti setelah ini yang kaitan itu nanti metode penelitian. Nanti terakhir nanti di skripsi. Jadi logika atau filsafat ilmu itu menjadi dasar mata kuliah. Mata kuliah selanjutnya yang berkaitan itu nanti di metode penelitian. Nanti ujungnya itu di pembuat skripsi. Itu urut-urutannya seperti itu. Nanti di metode penelitian itu nanti dibahas metode sampling, survei, metode survei. Survei itu harus yang dinilai sampel. Saya soal sampelnya, Mbak. Kan gini, misalnya ini 12 orang. Satu kelas 12 orang. Berarti kan saya ngambil satu. Ini berarti sampel. Ini sampelnya. Ngambil 2, sampelnya 2. Ngambil 3, sampelnya 3 gitu. Atau ginilah, kamu masak satu wajan gede gitu. Untuk mencicipi apakah ini sudah rasanya enak atau belum kan kamu ngambil satu sendok. Ini namanya sampel. Itu sampel itu iya bahasa. Saya jadi bingung, sampel ada loh gitu lah. Kalau di sini sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan. Yaitu tadi kalau masakan satu wajah itu kan enak. Maksudnya gini, mudah. Karena cairan kan kalau di sini sudah asin berarti kan di sana sudah asin. Jadi hanya mengambil sampel sedikit pun sudah bisa memastikan semuanya. Tapi kalau sudah bicara manusia kan nggak sama, nggak bisa seperti itu. Jadi saya hanya mengambil satu contoh, kemudian saya sudah bisa memastikan, oh mahasiswa PAUD itu cantik gitu. Padahal ternyata ada satu yang laki-laki. Kan kalian jadi malah tambah pusing. Jadi intinya itu ya, mengambil jadi kesimpulan yang tergesa-gesa. Misalnya kamu meneliti, kamu mau mengatakan mahasiswa UNU itu cantik-cantik. Semua mahasiswa UNU itu cantik. Itu pernyataanmu menjadi benar ketika kamu sudah survei satu-satu. Semuanya cantik. Berarti kan perempuan semua. Tapi kalau ada laki-lakinya kan berarti tidak semua cantik. Memang ada laki-laki, kok kan laki-laki nggak cantik. Laki-laki kan ganteng, ya nggak?
Jadi kamu baru lihat 5 orang kamu sudah memastikan oh mahasiswa UNU itu cantik. Itu namanya tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Kan mahasiswa UNU kan ada ribuan. Kamu baru kenal 5 orang sudah mengatakan mahasiswa UNU itu cantik. Kamu baru kenal 2 orang sudah mengklaim oh ya kamu hanya baru disakiti 1 laki-laki sudah mengklaim semua laki-laki itu buaya itu kan. Itu contoh sederhananya itu. Itu namanya terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Oke, selanjutnya ayo Mbak, red apa? Bahasanya red herring. Bahasanya siapa ya? Ya. Kalau ini ya keluar dari tema ya. Mencari aman keluar dari tema. Ya ini kalian sering lah praktek lah. Nggak usah dicontohkan lah. Ditanya A jawabnya B. Selanjutnya Mbak. YouTube. Di situ dicontohkan nggak? Ada contohnya nggak? Suaranya kecil ya, saya nggak sampai. Oke. Kalau di sini ini kaitannya ad hominem juga yang pertama tadi berkaitan dengan ad hominem. Dimana ketika seseorang menanggapi kritik dengan mengkritik balik lawannya untuk menunjukkan bahwa mereka sama. Contohnya gini. Ketika seseorang mengkritik Anda karena merokok, terus Anda menjawabnya, kamu juga merokok, jadi kamu nggak berhak mengkritik saya. Ini biasanya kalau cewek dan lagi cowoknya lagi berantem kayak gini kan modelnya. Kamu juga iya kok. Ini kaitannya ad hominem yang pertama tadi ya, ad hominem. Terus yang selanjutnya false cause itu sebab. Kalau di sini seseorang mengasumsikan bahwa karena satu peristiwa terjadi bersamaan atau setelah peristiwa lain, maka peristiwa pertama dijadikan sebagai sebab. Setelah saya makan roti, yang dicontohkan setelah saya makan roti, maka saya sakit kepala. Karena jadi roti itu pasti penyebabnya. Kamu lagi sakit kepala, yang dicari, mencari kambing hitam. Kamu sakit kepala, kan bingung sebetulnya. Sekangen sih gitu. Akhirnya kan, tadi saya habis makan roti, akhirnya kan rotinya jadi kambing hitam. Itu sebab akibat. Oh, saya jadi ingat gini, di filsafat berkaitan dengan sebab akibat ya. Di filsafat itu sejak zaman dulu, ini saya ambil dari cerita atau dari penjelasan dari Imam Ghazali. Zaman dahulu itu kan ada 2 orang yang satu percaya sebab akibat, satu enggak gitu. Kausalitas, yang satu lagi namanya apa? Pokoknya ada 2 aliran besar. Yang pertama mempercayai adanya sebab akibat, yang kedua tidak mempercayai adanya sebab akibat. Jadi kalau yang percaya sebab akibat begitu kayak gini. Saya menyalakan api ini menyala disebabkan karena saya menggerakkan
pemantik ini kan, saya memantik. Itu bagi yang bertasawuf akibat. Tapi menurut Imam Ghazali kan enggak. Api menyala dan saya memantik ini dua hal yang berlainan. Hanya dilala berurutan saja. Karena tidak setiap kali saya memantik kemudian apinya menyala. Kalau memantik itu menjadi sebab api menyala, pasti setiap kali saya memantik terus apinya menyala. Ternyata kan enggak. Itu argumentasinya yang Ghazali. Kamu pusing mesti. Kaitannya sebab akibatnya. Aduh. Saya jadi nyesel cerita itu tadi. Ya, jadi yang ini salah menganalisa sebab. Yang ini salah menganalisa sebab. Jadi, sakit kepala itu kan sebabnya bukan karena makan roti. Atau misalnya gini. Apa sih ya? Misalnya gini, kamu kecelakaan gara-gara ada orang kecelakaan gara-gara kucing lewat. Atau itu yang orang-orang zaman dulu kan begitu ya. Kalau ada burung bersuara penjat, itu berarti akan ada tamu. Itu juga kesalahan berpikir kan, kesesatan berpikir. Kalau apa lagi? Ya ada kupu-kupu, tamu ya, tamu. Iya rezeki terus. Apa lagi ya? Itu juga kesesatan berpikir itu ya kayak itu. Kupu-kupu, tamu. Kalau kamu pergian baru keluar rumah tiba-tiba ada ular lewat, sebaiknya kamu berhenti karena ketika kamu lanjutkan pasti akan ada musibah. Itu juga kaitannya itu kesesatan berpikir. Selanjutnya apa ini? Sungkos. Sungkos fallacy adalah ketika seorang terus berinvestasi dalam satu proyek atau tujuan karena satu waktu. Ini seseorang yang sudah terlanjur menghabiskan banyak uang, waktu, dan usaha di dalamnya. Meskipun ini contohnya yang sederhana, sudah terlanjur basah ya berenang sekalian. Terus appeal to authority, authority to otoritas. Ini bahasa Latinnya apa ini? Argumentum et verecundiam. Kita juga sering ini melakukannya. Jadi ketika seseorang berargumentasi bahwa sesuatu itu benar hanya karena ada seorang ahli atau otoritas yang mendukungnya tanpa mempertimbangkan bukti atau argumentasi lain atau meneliti sendiri. Kita mengatakan atau ikut-ikutan lah ya. Kalau di sini dicontohkan dokter terkenal ini bilang obat ini bagus. Jadi pasti itu benar. Influencer. Kita kan senantiasa korban iklan ya. Ya misalnya gara-gara Raffi Ahmad pakainya apa? Ya misalnya Raffi Ahmad di iklan misalnya mengiklankan mengendorse ya apa poco atau apalah katakan Ipon, akhirnya kita menganggap oh Ipon itu bagus. Padahal kita nggak pernah survei sendiri, meneliti sendiri, bener bagus apa enggak. Atau contoh lagi
gara-gara dokter yang terkenal sih siapa dokter ya? Richard. Richard ya. Kan apapun yang dia sampaikan tentang obat, pasti kita akan menganggapnya benar. Dia mengiklankan, dia menggunakan jangankan dokter ya. Itu loh yang sandal jepit itu loh gara-gara siapa? Yang artis Korea itu pakai sandal jepit. Iya, siapa? Iya sama. Iya itu kan. Gara-gara dia pakai sandal jepit, akhirnya kan jadi sandal jepitnya jadi booming. Itu kan juga sama dengan ini. Gara-gara ada orang terkenal memakai sandal jepit, akhirnya sandal jepit dianggap bagus. Atau digeser sedikit gara-gara dia memakai sandal jepit, akhirnya sandal jepit itu dianggap benar atau aman atau bagus. Padahal kan aslinya ya enggak. Gara-gara apalagi kalau di agama banyak, di agama itu banyak. Makanya kan kiai-kiai kan sering dijadikan sebagai apa ya, untuk mempengaruhi jamaahnya itu. Investasi, ya yang dulu ya yang investasi kebun kurma itu kan, itu kan menggunakan jasa-jasanya para kiai untuk mempromosikan. Gara-gara kiainya ngomong bagus berarti itu benar. Gara-gara kiainya ngomong benar, kemudian kita ikut-ikutan ngomong benar, kita ikut-ikutan setuju benar. Itu juga kesesatan berpikir. Karena yang tidak sesat itu ketika kita ngomong benar, ya kita meneliti sendiri. Kita meneliti sendiri, jadi jangan ikut-ikutan. Kamu ngomong HP ini bagus loh. Ya kamu sudah meneliti sendiri. Bla 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 bla. Jangan karena ikut-ikutan kemudian kamu langsung ngomong ini bagus, ini benar. Itu yang dimaksud seperti itu. Itu otoritas ya, argumentasi yang argumentasi yang menyantol ya apa ya bahasa Jawa Indonesia, mengaitkan dengan otoritas tertentu. Ini bicara tentang ilmu seperti itu ya. Jadi idealnya ketika kita bicara ilmu itu ya kita sudah ketika ngomong ketika ngomong sesuatu atau tindakan atau makanan lah. Ketika kamu ngomong seblak itu enak, ya kamu sudah harus mencicipi sendiri, sudah harus survei sendiri. Kamu harus warung sana yang seblaknya enak. Idealnya seperti itu. Kamu nyicipi aja belum, hanya kata medsos seblak sana enak gitu kan. Itu juga kesesatan berpikir. Jadi kamu baru idealnya, kamu baru mengatakan seblak itu enak ketika kamu sudah nyipi. Ketika kamu sudah mencicipi, kamu sudah ke sana, sudah membeli, sudah mencicipi, baru kamu ngomong seblak itu enak. Bukan hanya gara-gara lihat HP, seblak sana enak. Itu namanya sesat pikir juga. Yang dimaksud seperti itu. Masih banyak ya Mbak? Tapi pusing ya sudah ya. Pusing Pak. Iya. Ntar dibaca sendiri lah ya. Jadi, ya kesimpulannya ketika kita berbicara tentang sesat pikir itu tadi ya. Jadi, kita sebagai manusia yang terdidik, idealnya ketika menyampaikan pendapat, ketika menyampaikan suatu pendapat, suatu argumentasi atau suatu perkataan atau statement kepada orang lain, itu
hal-hal yang jangan asal ngomong, intinya itu sih. Jangan asal ngomong, jangan asal jeplak, bahasa Jawanya itu. Jangan asal ngomong, tapi kita sudah survei beneran, kita sudah membuktikan sendiri, kita sudah cari informasi sendiri. Itu idealnya seperti itu. Kalau kita belum survei, kita belum membuktikan, tapi kita sudah ngomong, itu namanya sesat pikir. Karena tadi itu yang disebutkan di atas tadi. Bisa itu ya, ikutnya ini appeal to authority atau kesalahan dalam mengambil kesimpulan, kurang lengkapnya mengambil sampel yang tadi itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sebelum kita berat kan? Ya memang tugasnya akademisi begitu. Coba kalian perhatikan di medsos wae lah, nggak usah. Kalian perhatikan orang-orang yang tingkat pendidikannya sudah doktor, tapi dia dokter beneran, artinya ilmunya beneran loh, bukan karbitan. Pasti dia menyampaikan sesuatu pasti ada minimal ada referensinya. Minimal ada referensinya. Misalnya lagi Karmak, pernah dengar Karmak ya? Karmak itu kan dia nulis buku Das Kapital berapa? 3 jilid atau 4 jilid. Setiap data yang dia sampaikan di buku itu, dia sudah ke perpustakaan duluan. Luar biasa sekali dia itu. Jadi tidak ada data yang dia sampaikan itu data bodong. Data bodong itu enggak ada. Betul-betul dia survei, betul-betul dia ada referensinya. Bukan data asal. Nah, idealnya seorang akademis itu seperti itu, menyampaikan semua hal, terutama yang berkaitan dengan ilmu itu hal-hal yang ada datanya, ada buktinya, ada sumbernya. Bukan asal bicara. Intinya di situ sih. Kesimpulannya seperti itu. Masalahnya ketika kita menyampaikan hal-hal yang tidak ada dasarnya, kita nggak tahu, gitu, tapi sok tahu. Nanti ketika ditanya balik kita gelagepan gitu. Jawabnya gimana? Ketika ditanya balik, dikritik balik kita bingung. Jawabnya gimana? Gitu. Makanya kan hindarilah menyampaikan sesuatu atau ngomong sesuatu hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Kita nggak menguasai, ya sampaikanlah kita nggak tahu, kita nggak menguasai, kita belum mempelajari. Daripada asal ngomong, kemudian ketika ditanya balik bingung. Itu malah lebih repot lagi. Seperti itu. Yang PDF penulisnya Muhammad Rahmat, pengantar logika dasar sih sudah saya belum ya? Coba Mbak dicari. Yang di HP sudah saya hapus kemarin. Yang judulnya pengantar logika dasar Muhammad Rahmat nulisnya. Sudah ya. Itu di bagian terakhir itu banyak itu kesesatan satu bab sendiri itu, kesesatan berpikir. Dia nulisnya lebih banyak lagi. Secara sederhana kesesatan berpikir atau logical fallacy merupakan kekeliruan penerapan yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika atau susunan dan penggunaan bahasa serta penekanan kata yang secara sengaja atau tidak sengaja telah menyebabkan pertautan atau asosiasi gagasan yang tidak tepat. Udah nanti dibaca sendiri lah ya. Iya, Pak. Nanti bacanya ya kalau kamu lagi nyantai. Iya, kalau lagi mood. Kalau lagi ada waktu gitu. Kalau lagi nggak mood ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi setidaknya saya sudah menyampaikan intinya itu ya. Baik yang PDF-nya juga sudah saya sampaikan seperti itu. Banyak banget ini. Ketika dibaca satu-satu juga memusingkan juga ya.
Oh ya besok soal UTS. Iya apa itu? Saya juga belum bingung, saya belum memutuskan ya. Mau bikin soal yang seperti apa ya? Gampang. Yang gampang. Yang mudah. Yang mudah saja. Kita belum tentu tahu maksudnya. Apalagi yang Mudah kan mudah menurut siapa? Iya kan? Ya paling yang induksi-deduksi wae itu wae lah ya, malah enak kan. Apa perbedaan deduksi ini? Ya enggak lah, masa ABC ini mana sih? S1 itu ya idealnya enggak ABC karena analisis. Iya, deskripsi analisis. Deskripsi lah lebih enaknya sih. Kan dua sisi ini berapa? Kan 1,1,5,6,7 berarti 3 minggu lagi. Ini pertemuan kelima, besok minggu besok ke-6, minggu besoknya lagi ke-7. Tinggal 2 lagi, berarti 3 pertemuan ke depan. 3 minggu dari sekarang. Masih 2 minggu, kuliahnya masih 2 minggu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.